Halo, Assalamualaikum, warga desa Sukawedi. Ketemu lagi dengan saya, Andrew Osborne. Salam kenal, asal saya dari kota Cirebon. Maaf, saya baru cerita lagi di sini dan ini adalah cerita horor ketiga saya di Do You See What I See. Sebelumnya, bagi yang belum tahu, pekerjaan saya adalah komik artis dan ilustrator. Jadi, setiap cerita yang saya kirimkan di sini, pasti akan saya buat sketsa hantunya. Tentunya audio dan visual bisa kalian nikmati. Kalian bisa cek ilustrasi hantunya di Instagram saya. Sebelum itu, kalian bisa simak kisah horornya terlebih dahulu. Dan kali ini, lagi-lagi saya akan menceritakan kisah horor nyata yang dialami teman saya, Rio, pada tahun 2013 silam. Oke, langsung saja. Sebelum masuk inti cerita, saya ingin memberitahukan kepada kalian semua bahwa cerita kali ini nggak saya tulis. Jadi misalnya kalau ada kata-kata dari saya yang belibet atau belepotan, mohon dimaafkan. Pada dasarnya saya itu nggak pandai untuk bercerita kalau nggak ditulis. Oh ya, cerita kali ini juga cukup singkat, namun cukup menyeramkan untuk saya. Kalau untuk kalian kurang tahu. Penasaran? Ayo kita simak cerita kali ini. Kejadian ini terjadi pada tahun 2013 silam dan menjadi pengalaman mistis yang nggak akan pernah dilupakan oleh teman saya. Sebut saja Rio. Supaya nggak bingung, di sini saya akan berperan sebagai Rio untuk bercerita. Oke, langsung saja. Malam hari itu, sekitar jam 11 malam, saya itu belum tidur. Ya, masih tidur-tiduran aja di kamar sambil mainan HP. Tiba-tiba, kakak perempuan saya itu manggil saya dari luar kamar. Setelah dihampiri, ternyata dia minta dibelikan susu dan popok bayi untuk anaknya yang masih kecil. Sempat malas banget untuk keluar karena pada waktu itu ya habis selesai hujan kan. Jalanannya becek gitu. Dingin, pokoknya mager banget lah. Tapi saya itu diiming-imingi uang imbalan. Waktu itu lumayan lah 15.000 kan untuk jajan. Ya udahlah daripada lama-lama saya keluar kamar untuk ke minimarket 24 jam. Jarak dari rumah ke minimarket itu sekitar 300 meteran. Saking magernya saya itu males banget untuk ngeluarin motor dari garasi. Jadi ya udahlah jalan kaki aja. Pas buka gerbang rumah, tumben banget di depan rumah tuh biasanya ada bapak-bapak pada nongkrong kan, pada main gaple, kumpul-kumpul kayak gitu. Tapi malam itu bener-bener sepi, nggak ada satu orang pun yang duduk-duduk di depan rumah. Ya udah tuh jalan aja di jalanan sepi komplek itu. Nggak punya pikiran bakal ada sesuatu atau perasaan gak enak, perasaan takut. Ya kayak biasa aja gitu jalan sambil nyanyi-nyanyi kecil gitu untuk membunuh rasa sepi. Nah, sekedar informasi, letak minimarket itu ada di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan itu ada rumah kosong yang udah puluhan tahun nggak berpenghuni. Dan di tengahnya itu adalah jalan yang membelah kedua bangunan itu yang saya lewati. Dan di ujung jalan itu ada portal. Portalnya setinggi pinggang saya, jadinya bisa saya lompati. Oh ya, rumah kosong itu tuh pernah dijadikan rumah koperasi, namun beberapa tahun kemudian kembali kosong. Pernah juga dijadikan seperti pabrik rumahan rotan gitu dan ukiran kayu, tapi lagi-lagi kosong. Pokoknya penghuni yang menempati rumah itu tuh nggak pada betah gitu berlama-lama di rumah itu, nggak tahu ada apa. Sampai akhirnya rumah itu dipagari oleh pagar seng dan di depan rumahnya ditulis di Sitabang. Oh ya, di depan rumah itu ada pohon mangga besar banget. Jadi menambah kesan horor, kesan angker pada rumah itu. Oke, saya lanjut cerita. Setelah melompati pagar portal itu, saya masuk tuh ke minimarket, belanja popok sama susu sesuai pesanan kakak saya. Waktu itu sempat lihat-lihat juga ke kulkas minuman kan, tapi nggak ada yang menarik lah, jadi yaudahlah, jadi beli sesuai pesanan aja. Setelah bayar di kasir, saya keluar. Nah, walaupun depan minimarket itu jalanan besar, tapi pada waktu itu ya memang udah sepi banget gitu, kendaraan yang lewat juga cuma 1-2. Ya udah tuh saya balik ke jalan tadi saya datang kan, saya lompatin portal lagi.
Itu gang tuh nggak ada lampu sama sekali, jadi gelap banget kalau malam. Nggak ada penerangan satupun. Pas saya lagi jalan, tiba-tiba kok saya nyium bau yang gak enak banget gitu. Bau busuk. Baunya busuk banget. Lebih busuk dari bau bangkai hewan manapun pokoknya. Semakin jalan ke depan, semakin kuat baunya. Aduh, waktu itu saya sampai mual-mual muntah-muntah gitu kan. Gila sih baunya. Nah, perasaan mulai gak enak nih, agak merinding juga kan. Setahu saya nih di gang itu tuh bersih, nggak ada bangkai hewan manapun gitu. Jadi nggak ada warga yang buang sembarangan bangkai hewan di situ. Pokoknya warga situ tuh bener-bener jaga kebersihan lingkungan. Mulai merasa aneh, semakin jalan saya ke depan, semakin santer baunya. Tiba-tiba ada yang menyapa saya. Suaranya kayak gini. Dari mana? Saya kaget kan, seketika saya lihat ke arah suara itu. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Saya sempat mematung beberapa detik kan. Tahu apa yang saya lihat? Penampakan di jendela kecil. Jadi di samping rumah kosong itu tuh ada jendela kecil. Saya baru sadar kalau di situ ada jendela kecil. Sadarnya pas ngeliat penampakan itu. Nih, saya lihat wajah besar bengkak dengan banyak belatung di sana. Rambutnya itu menjuntai keluar gitu, menjuntai keluar keluar jendela. Mata kirinya hampir copot gitu, melotot. Di sebelah kanannya itu, di sebelah mata kanan itu banyak banget belatungnya. Ternyata asal baunya ya dari situ. Bau busuk banget. Saya lari sekencang mungkin meninggalkan tempat itu. Lari ke rumah. Saya buru-buru buka pagar rumah. Buka pintu dalam rumah, buru-buru saya banting pintu rumah. Nah, saya disamperin sama kakak saya. Ada apa kamu? Buru-buru gitu masuk ke rumah, kayak abis lihat setan aja. Tanpa mendengarkan celotehan dari kakak saya buru-buru masuk ke kamar untuk tidur malam itu. Keesokan harinya saya bertemu dengan kedua teman saya, Henry dan Said. Nah, saya cerita tuh tentang kejadian menyeramkan semalam ke mereka. Dengan rasa penasaran, si Henry ini mengusulkan untuk mengecek isi ruangan di jendela tersebut. Sempat saya tolak karena baru banget semalam saya mengalami kejadian semengerikan itu gitu. Masa paginya saya cek ke sana. Tapi daripada penasaran, ya udahlah, kita bertiga memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Sesampainya di sana, si Henry ini minta digendong karena memang letak jendelanya itu setinggi 2 meter kalau nggak salah ya. Ya udah tuh saya gendong Henry, terus Henry yang melihat isi ruangan tersebut. Ternyata ruangan di balik jendela itu adalah sebuah kamar mandi. Bekas kamar mandi bisa dibilang. Penuh dengan tumpukan kursi rotan dan beberapa ukiran kayu di sana. Tempatnya begitu kotor. Sebagian gentingnya sudah ambruk, jatuh ke bawah. Oh ya, sebagian jendela itu juga kacanya pecah. Ya udah tuh, setelah selesai cek, kita turun, lalu kembali untuk pulang ke rumah. Saya pikir kalau itu orang iseng gak mungkin banget sih. Orang gila mana yang mau masuk ke rumah kosong puluhan tahun. Karena memang itu juga udah jadi properti milik bank. Karena memang disita. Oke, sampai di sini saja saya bercerita. Maaf ya kalau ceritanya kurang menyeramkan untuk sebagian orang. Saya cerita apa adanya aja. Yang penasaran dengan gimana sih sosok hantunya, kalian bisa melihat sketsanya di Instagram saya. Jangan lupa follow ya. Saya Henry, sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.